rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau dengan segenap hati. Ku angkat buat pekerjaan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari,
kami dapat menikmati hidup-Mu. Hari demi hari kami diubahkan. Hari demi hari kami dapat mengenal Engkau, mengenal watak-Mu yang sesungguhnya. Diubahkan dalam hadirat-Mu, diubahkan dalam firman-Mu, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu dengan seksama. Bersyukur dapat mengenal-Mu selama ini. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikanku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikanku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Allahku, hidup-Mu di dalamku dan hidupku di dalam-Mu. Kau ku puja, Kau ku sembah, Kau Raja di atas segala raja. Allah yang hidup, Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikanku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Allahku, hidup-Mu di dalamku dan hidupku di dalam-Mu. Kau ku puja, Kau ku sembah, Kau ku agungkan, Raja di atas segala. Terima kasih, terima kasih Allahku, hidup-Mu di dalamku dan hidupku di dalam-Mu. Kau ku puja, Kau ku sembah, Kau ku agungkan, Raja di atas segala. Sekali katakan terima kasih, terima kasih Allahku, hidup-Mu di dalamku dan hidupku di dalam-Mu. Kau ku puja, Kau ku sembah,
Raja di atas segala Raja kau ku puja, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan. Raja di atas segala kau ku puja, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku Raja di atas segala Raja. Kami memuji-Mu Tuhan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani, berikan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Dalam hadirat-Mu Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Aman dalam hadirat-Mu Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu,
Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu. Engkau tetap ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kami boleh ditenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari silakan Tuhan kembali mengajari kami, merindukan Engkau, menampakkan diri lewat firman Tuhan. Singkapkan lagi lebih banyak tentang diri-Mu Tuhan, agar kami dapat semakin mengenal Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Haleluya. Tuhan luar biasa. Amin. Baik. Dah yang mau sharing pagi ini? Ya habis mau sharing. Bagaimana hari-hari ini? Saat tidak ada yang mau di-sharingkan. Aman-amankah di daerah langit sana? Dan tulang Glory gimana? Aman-aman saja. Ini
sharing dikit aja Kak. Kemarin kan ngantar si Cece terpaksa pergi berobat mata seharian. Terus Gimana ceritanya ya gimana ya konsep konsep berpikirnya itu Pak, konsep berpikirnya kalau selama apa namanya memperhatiin gitu kan, kayak yang ini kita sharing, yang paling susah itu merubah tuh konsep pikiran orang itu gitu. Kalau kalau nggak ada firman yang apa namanya yang betul-betul mau diterima sama orangnya, konsep berpikirnya tuh nggak berubah gitu. Nggak usah bicara kita orang yang biasa-biasa gitu, kayak bapak pendeta aja gitu. Selama konsep berpikirnya tuh nggak berubah gitu, disesuaikan dengan firman, kan sulit sekali gitu. Karena menurut dia ya kebenaran itu ya sesuai dengan yang dia mau gitu, seperti kemauan hatinya gitu, sesuai kemauan dia gitu. Kalau dia sudah nyaman di situ, dia nggak mau keluar dari daerah nyamannya itu, tetap mau bertahan di situ gitu. Jadi ya tetap dia berpikir datang kebenaran baru gitu. Nah, itu nggak sesuai dengan kenyamanan dia, itu bukan kebenaran gitu. Enggak, maupun firman itu kita sampaikan gitu kan, kalau dia nggak ada inisiatifnya untuk berubah gitu, tetap di situ gitu. Kemarin kan cuci itu tutup mata kan, Pak. Dia segosok sama dia kan. Terus jadi merah. Sekarang mata tuh nggak bisa lihat gitu. Itu masalahnya. Terus kemarin juga berobat ke mata kan, eh, dikasih suruh dia buka matanya nggak mau. Dia bilang ada setan masuk di dalam matanya itu. Jadi, jadi selama konsep berpikirnya itu, kayak dibilang gitu, karena sudah terlalu banyak inputnya ini menganggap si setan terus itu yang disalahin gitu. Cuma dengan orang gitu, ada masalah dia menganggap oh misalnya dia lagi dicobain Tuhan gitu. Padahal sebenarnya ada juga yang dia kena salah sendiri gitu. Itu kalau konsepnya nggak bisa lihat ya kayak nggak bisa dia lebih luar biasa gitu daripada kita, dia tak mikirnya kayak gitu dia. Terus kemarin itu kan Pak, dia itu kan yang sepele aja lah kita bilang. Entah dari mana dapat kepintarannya kayak gitu. Masa obat tetes mata dikasih ke mata, malah diletak di tangan dulu, terus baru ditempel mata. Itu juga kita apa? Saya berpikirnya, jadi itu gitu. Tangan itu kotor, banyak kumannya, masukin ke mata. Dikasih posisi dia nggak mau dia. Akhirnya nggak jadi diperiksa dokternya. Kenapa? Dia nggak mau buka matanya, mata tuh nggak bisa dibuka gitu. Jadi nggak bisa dilihat di korneanya itu ada apa gitu. Gara-gara itu satu ulang lagi ke sana. Cuma dikasih obat pentil dia bisa satu ulang lagi dia ke sana. Jadi kalau saya perhatiin kan, yang masalah sepele itu entah dari mana dia dapat ide gitu. Di pikirannya itu nancap tuh. Masa sampai gini-gini mata itu setan ini gitu. Sebenarnya kemarin dia tuh sudah mulai ngelembek Pak. Ngelembek maksudnya gak keras-keras kayak dulu lagi gitu. Terus saya bilang kalau nggak mau diperiksa matanya, saya biarin aja, saya tinggalin sini. Kan sudah nggak bisa lihat kan, biarin aja. Orang pukul, orang mau jatuh jalan tuh nggak nampak loh. Nah, kan juga masih masih keras di konsepnya dia gitu.
Jadi saya juga bingung gitu kan. Coba ngerti ya. Maksudnya dalam arti gini, kita ngomongnya kan di situ tuh dia ada firman, ya kan? Ada doa, ya kan? Jadi jadi saya juga nggak ngerti gitu gimana gitu. Ya kayak kita bahas lah yang di gereja juga gitu, kayak ini gereja besar yang pendetanya sudah senior gitu kan. Sudah kita bahas itu Tuhan itu lebih lebih maha kuasa gitu kan, luar biasa kan. Tetap juga mereka takut sama penyakit, tetap juga takut sama sama keadaan gitu. Jadi untuk mengeluarkan orang itu dari kotak yang dibikin dibikin sama iblis itu, kotak ketakutan itu, kotak kekhawatiran, kotak yang konsep yang sudah diinput ini, sepertinya firman itu mental gitu. Firman itu pada udah disampaikan gitu, dibaca firmannya gitu, tapi seolah-olah karena mereka sudah nyaman di situ, mereka tetap mau tinggal di tempat nyaman itu dengan khawatirnya, dengan takutnya, dengan konsepnya gitu. Padahal di sana dia nggak dapat jalan keluar, tapi dia mau muter-muter terus di situ. Terus kemarin tuh tiba-tiba Kak, adik saya yang kecil ditanya itu banyak. Makanya saya bilang, karena selama ini dia nongol telepon, masa dia tanya Pak temannya tanya sama dia, bilang, Tuhan Yesus tuh pastinya kayak mana? Terus Tuhan Yesus tuh bangkitnya kayak mana? Ditanya sama saya, ya saya jelasin lah katanya. Sekarang ini si jawab temannya gitu. Sudah habis saya pikir udah selesai gitu aja. Ya, Tuhan Yesus tuh mati di atas salib. Pada hari ketiga dia bangkit. Karena Tuhan itu diutus untuk menyelamatkan manusia gitu kan. Terus Tuhan itu dia bangkit dia pakai tubuh kemuliaan. Jadi dia tembus tembok. Jadi bukan tubuh manusia biasa. Jadi dia nggak bisa dikenal sama muridnya. Karena mukanya waktu dia meninggal sama itu gak itu. Terus pada hari ketiga dia bangkit. Sudah apa dari ketiga dia bangkit itu sudah habis itu 40 hari dia naik ke surga dijemput. Dia tidak mengalami kematian. Saya pikir udah selesai habis itu. Pagi ini tanya lagi sama saya. Tuhan Yesus tuh matinya berdarahnya kayak mana? Jadi saya juga pikir ini biasanya ditanyain nggak mau tahu. Sekarang karena temannya nanya mungkin Muslim gitu Pak, saya nggak tahu kan. Jadi ditanya nggak tahu cerita Tuhan Yesus. Jadi saya juga mikirnya selama ini gimana ya karena nggak dipelajari gitu, nggak dipahamin dan tidak memberi perhatian di sana, makanya nggak tahu. Ya umur adik saya itu sekarang 40 kan Pak, 40 kan. Jadi selama hidup ini dari sekarang sampai sini padahal ya dulu sekolah di sekolah Katolik gitu kan, tapi kan memang nggak belajar gitu. Jadi nggak tahu apa-apa gitu. Jadi setidaknya ya gimana ya, oh, apa saya bilang, ada malunya gitu, malunya gitu gini, dibilang dia orang beragama, takut ya tidak beragama. Tapi dia bilang beragama, tapi nggak tahu ceritanya Tuhan Yesus. Tapi dulu sekolah agamanya Tuhan Yesus gitu. Jadi ya dari yang kemarin terjadi seharian itu ya saya sebenarnya ya belajarnya gitu kan. Selama ini kan memang ketemu juga kayak orang-orang gitu yang bapak ngomongin kan sedikit-sedikit kan di PT juga kayak gitu kan. Oh, tapi hati-hati ya. Sekarang itu ada aliran sesat gitu ya, yang Kristen progresif itu ya gitu. Ya saya diam aja lah, dengerin aja gitu. Jadi seolah-olah ya memang gimana ya kita bilangin, karena nggak percaya ke maha kuasaannya Tuhan itu. Jadi seolah-olah takut gitu kalau sampai tersesat gitu. Ya, kita dulu kan, waktu saya dulu waktu ikut STM itu, saya juga pertama bilang hati-hati ya sesat ya gitu. Bapak tahu mungkin Ibu Maya kan, Ibu Maya yang dulu di Tapga, tahu kan? Dulu kan saya ikut Ibu itu. Oh, beberapa kali saya cek sama dia dulu ketemu. Saya gini-gini. Hati-hati ya sesat ya gitu. Ya tanya saya nggak tersesat kok gitu. Ya saya ngerti karena kita mengikuti Tuhan itu tulus gitu kan. Orang memang mau cari Tuhan bukan cari Tuhan itu karena cari keuntungan gitu kan. Ya nggak tersesat. Yang banyak tersesat itu kan karena cari Tuhan itu kan mau cari keuntungan. Ada udang di balik bakwannya.
Makanya makanya kalau datang kebenaran itu nggak sesuai dengan konsepnya, nggak mau dia terima. Maunya kebenaran itu masuk gerejanya itu sesuai dengan konsep dia gitu. Ya sama tadi kayak saya bilang ke kakak saya itu, walaupun di sana dikasih dengan firman kan, konsep itu nggak sesuai sama dia gitu. Dan yang lain-lain pun saya tengok kan teman-teman saya kan misalnya sekeliling saya juga kayak gitu. Cobalah kita bicarakan konsepnya di luar Alkitab. Oh, semua berdasarkan Alkitab semua. Jadi makanya akhirnya ya kayak Bapak bilang kemarin, kalau Tuhan itu bicara di luar konteksnya Alkitab, ya itu bukan Tuhan gitu. Padahal dalam aktualnya, gak semua di dalam Alkitab tuh harus harus ada ditulis di Alkitab tuh enggak. Kadang-kadang Tuhan itu bicaranya tuh kayak kita hidup tuh kan, artinya kita hidup tuh kan praktis, praktis gitu, praktek gitu kan. Nggak sama dengan teori. Sama kita sekolah, kayak kita bandingin kita sekolah. Sekolah teori yang kita pakai itu bisa nggak kita pakai semua di praktik? Tidak kan? Kita harus lakukan prakteknya, baru teorinya bisa dibendukungkan. Jadi orang itu jadi banyak gitu, nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa komunikasi bersekutu sama Tuhan, kenapa? Mereka tuh pakai teori, prakteknya nggak mau gitu. Jadi teori terus gitu, akibatnya prakteknya waktu Tuhan ngomong itu nggak sesuai lah ini. Gitu. Jadi akhirnya saya ngerti gitu, harus dua-duanya kerjasama. Dengerin Tuhan iya, orangnya juga harus mau hati ini rendah gitu, rendah hati rela gitu, ya nggak sesuai konsep Tuhan itu didengarin dulu gitu, diterima dulu gitu, bukan langsung dicocok-cocokin gitu, disesuaikan dengan maunya dia gitu, dengan apa dengan kenyamanan dia gitu. Kalau terus kayak gitu, ya akan terus di situ terus. Pokoknya sudah nyinggung kenyamanannya dia nggak mau itu pasti. Itu apa? Makasih. Hei, puji Tuhan. Kan ada cerita juga. Ya kan? Nah, eh apa ya? Setiap apa yang diperhadapkan kepada kita itu, saudara, sebetulnya eh, Tuhan mau kita itu, gitu ya. Sekarang kita itu beralih gitu. Beralihnya itu gini. Kita itu sebetulnya sedang memasuki zaman yang baru. Ya kalau diantara sekian banyak orang misalnya di kota ini, mungkin kita pionirnya gitu. Iya, karena eh, pionir itu kan karena dipilih gitu. Kan kita nggak nyangka masuk ke zaman ini. Kita nggak nyangka kan kalau kita bisa mendengarkan firman yang banyak seperti ini gitu. Dan secara diam-diam kan Tuhan itu meneguhkan hati kita kan. Nah, namun kita itu mesti melangkah terus. Jadi ada hal misalnya seperti ini. Ketika Henny menghadapi kakaknya gitu kan. Nah, kalau kita terus pakai konsep yang lama, maka kita akan bingung. Kalau kita pakai konsep yang lama, nggak ngerti, kira-kira kayak gitu kan. Gimana ya, seperti yang tadi lah dikatakan itu. Ya. Nah, coba cari dalam firman Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita cari dalam firman Tuhan ini, banyak sekali yang coba gini, ikuti apa yang ada dalam firman itu, coba pahami jalannya gitu, jalannya dari yang firman itu, karena dia berbeda sekarang. Kalau dulu, kalau kita di zaman kasih karunia, maka kita itu zaman kasih karunia atau di zaman Taurat, kita itu harus benar-benar memelihara keluarga kita. Kita berikan perhatian kita, karena kita berpikir si satu bertobat, sisi keluarga diselamatkan gitu ya. Sering sekali kita karena itu melekat konsep itu di dalam kita gitu ya. Kan itu kan konsep yang lama. Sementara Tuhan datang dengan konsep yang baru gitu. Pekerjaan yang baru. Nah, coba ikutin dulu gitu, maksudnya itu. Kan selama ini kan kita sudah berusaha dengan sebuah tenaga kita. Kita kalau istilahnya mau
lihat hati kita yang paling dalam, gak mungkin lah kita gak mengasihi keluarga kita. Oke? Nah, konsep yang baru adalah begini. Tuhan itu sedang memisahkan ceritanya. Ya, sedang memisahkan kita dari dunia ini, termasuk keluarga kita yang masih ada dalam dunia ini, termasuk mereka itu orang dunia, sebetulnya begitu ya. Dari firman Tuhan ini, ingat ya, kita itu selama ini kita berusaha dengan diri kita sendiri. Oke? Jadi hasilnya apa? Gagal. Akhirnya merugikan kita. Kita kepikiran terus. Gimana? Jadi artinya kita bawa Tuhan dalam masalah kita. Pokoknya Tuhan harus mengikuti konsep berpikir kita yang lama. Sementara Tuhan sudah datang dengan konsep yang baru. Pekerjaan yang baru. Tujuannya menyelamatkan. Ingat lagi firman-Nya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Laki-laki, siapakah saudaraku perempuan? Coba lihat itu kan sebetulnya kan sudah lain konsepnya Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya selama itu, jadi ketika Tuhan Yesus itu sudah mulai dia ditahbiskan itu kan, berarti kan dia kan masuk ke dalam zaman yang baru. Oke, di situ baru dia terus terang. Karena selama ini keluarganya itu kayak kayak menghalangi dia gitu, termasuk ibunya itu. Tapi ingat, di hati Tuhan tidak mungkin, di hati Yesus tidak mungkin dia tidak mengasihi ibunya gitu. Kan lihat itu kan konsepnya. Jadi ketika Tuhan cerita tentang panggilan dia, apalagi ketika di terakhir diceritakan penderitaannya, apa yang harus dihadapi, jadi itu menggoncangkan iman, termasuk iman orang tuanya. Kan lihat di situ kan, Yesus itu kan gak peduli apa pandangan orang terhadap dia. Coba perhatikan bagaimana apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang pun kita kan akan menjalani kehidupan Yesus kan. Yesus yang datang kedua kali. Yesus yang datang pertama kali kan begitu. Yesus yang datang kedua kali pun dikatakan dalam Alkitab, dia akan ditolak oleh angkatan ini. Iya. Coba nanti lihat dalam Alkitab. Dia ditolak juga oleh angkatan ini. Oke. Nah, sekarang kan kalau kita baca dari firman Tuhan, nanti perhatikan ya, nanti makanya cari kebenaran. Cari kebenaran itu kayak gitu. Coba lihat dalam bagian dalam firman Tuhan itu gitu ya. Nanti akan dicerahkan, pasti. Kalau kita mau ngikutin. Nah, misalnya seperti katanya inilah. Oke. Nah, selama ini sebetulnya kan setiap manusia kan sudah dirusak. Bukan hanya dirasuki lagi, kan kayak sekarang kan konsepnya orang, kalau orang dirusak iblis itu kayak kerasukan lah gitu. Sehingga ada orang yang nampaknya normal, tapi sebetulnya sangat rusak. Kita pikir menyelamatkan orang kayak gitu lebih sulit daripada menyelamatkan orang yang baik seperti orang kaya itu. Ternyata tidak kan? Justru Tuhan sangat sedih sekali kan? Padahal saudara, si orang kaya itu, orang muda kaya itu, dia melakukan firman Tuhan dengan luar biasa. Firman Taurat kan? Cuma ada satu hal, untuk ngikut Tuhan ini, itu sudah dalam level yang baru, level yang tinggi. Levelnya adalah jual hartamu. Ikut aku katanya. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup yang baru ini, gitu. Artinya gini,
tinggalkan konsep lamamu tentang mengikut Yahweh. Sudah lewat itu gitu. Sekarang mau gak kamu ikut aku? Tapi syaratnya itu karena dia punya loh. Sebetulnya kan dia sudah menikmati kekayaan itu kan. Betul nggak? Cobalah saudara, kalau saudara sudah menikmati sesuatu. Kalau misalnya kayak saya lah, saya sudah menikmati banyak hal lah gitu. Ya kan? Sudah menikmati banyak hal lah gitu ya. Seperti yang sering saya ceritakan kepada saudara gitu. Oke, inilah, itulah. Kayak jadi pemimpin lah, sudah pernah. Ya kan? Disegani orang-orang kaya apa gitu kan. Mau mendengarkan saya gitu kan. Saya dari posisi itu. Kan kalau saya sudah menikmati itu, karena jadi orang penting. Kan bagi saya, ternyata kan cuma segitu. Ternyata saya kosong juga. Oke, Tuhan suruh saya keluar. Saya cerita kemarin sama istri saya. Kalau kita dulu nggak keluar, cobalah gimana lah kita. Mungkin dulu kayak keluar itu mungkin ya bisa salah lah. Menghadapi kehidupan yang sulit gitu. Sulit memang gitu. Harus anak sama istri saya harus di Malang gitu kan. Cobalah saya sendirian di sini. Aku pandangan orang kan gitu kan. Tapi lewat dari situ saya keluar lagi dari gereja yang di Muka Kuning gitu. Lagi gimana coba? Kalau istri saya itu tidak dipilih Tuhan sebelumnya, gitu. Mungkin ya istri saya sudah mungkin marah-marahin saya. Mungkin kami akan bertengkar gitu. Tapi kami nggak pernah bertengkar. Iya. Tentang itu kami nggak pernah bertengkar. Dan puji Tuhan, orang tua saya, mertua saya nggak pernah nyalain saya. Puji Tuhan. Kami lalui gitu kan. Oke? Dan sudah sering saya ceritakan. Sampai hari ini gitu. Setiap hari setelah bisa meninggalkan konsep itu, konsep harus kaya, harus ini gitu ya. Ternyata satu demi satu apa dulu yang saya pusingkan gitu. Ternyata tidak gitu. Kan dilema waktu itu ketika saya mau berhenti dari saya berusaha itu. Kan ketika dia bilang, ketika saya harus berhenti kerja itu gitu. Tahun 2011 itu. Bulan 11. Saya ingat. Karena saya benar-benar waktu itu sudah gak ada kerjaan lagi gitu. Pas itu mau berangkat lah itu ke retreat itu. Ya gak ada uang sama sekali gitu. Dari mana? Boro-boro untuk pergi gitu. Itu pertama kali saya mengikuti retreat. Gak ada uang gitu. Masih saya ingat waktu itu. Ketika ya saya tahu di rumah gak ada makanan. Kalau di sana kan kalau retreat itu kan ada ya makanan berlimpah lah gitu. Gimana rasanya? Kalau ingat di rumah gak ada makanan gitu. Gak tahu besok makan apa gitu. Berapa lah yang dipegang gitu. Jadi saudara, saya kan gak punya jawaban lagi gitu. Sampai saya bilang ya sudahlah terserah Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya gitu. Kan gitu kan. Waktu saya nggak tahu gimana caranya, di situlah mulai saudara. Jadi sudah setiap hari kalau saya ceritakan kepada saudara itu memang saya nggak tahu kok bisa setiap hari jadinya mencari Tuhan, gitu. Mencari kebenaran. Sama seperti tadi kan, ketika saya bilang tadi masalah
Linda tadi kan. Jadi si orang kaya itu tidak bisa menyerahkan. Kan saya ceritakan tadi saya itu, ternyata ketika saya serahkan kekhawatiran saya untuk masuk ke sesuatu yang baru ini, kan untuk sampai ke sini kan langkah-langkah kan keluar dari gereja besar itu kan langkah-langkah semua sampai masuk ke sini. Tapi kan terbukti ketika saya tinggalkan, saya justru makin berlimpah gitu kan. Kayak makin berlimpah gitu. Bukan berarti jadi kehilangan kan. Kan cuma yang saya tinggalkan kan kenyamanan. Dulu memang sudah gelisah hidup ini gitu. Gak bisa kayak gini terus gitu. Kalau kayak gini aku terus di sini, masuk neraka saya gitu. Iya dulu sebelum keluar dari gereja kita. Gak bisa kayak gini. Kayak, bukankah para pendoa-pendoa itu lebih baik gitu? Mereka masih kerja, tapi mereka harus mengisi jam-jam sulit gitu kan. Ya saya benar-benar ini gelisah saya. Tapi cobalah kalau saudara di pihak saya. Gimana memulainya waktu itu. Dan apa yang kita lalui, coba lihat. Betapa tenangnya kita menghadapi semua. Iya kan? Ya walaupun gimana gitu. Nah, si orang kaya itu kalau kita bayangkan, kalau dia kira-kira menyerahkan itu, lalu mau ikut Tuhan, wow, betapa dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan namanya pasti akan disebut seperti Petrus, seperti Markus, seperti Yohanes gitu kan. Ini namanya gak layak disebutkan di dalam Alkitab. Ya kan? Walaupun dia kaya. Kira-kira apa yang dihadapi dia? Mungkin dia gelisah. Tapi dia ingat hartanya. Nanti kalau aku ikut Tuhan itu, mungkin dia masih pandang dari jauh gitu. Dia lihat hartanya lagi. Dia lihat orang-orang yang memuja-muja dia gitu kan. Mungkin dia berikan sedekah. Terima kasih ya Pak. Senang kan jadi orang yang kaya gitu kan. Bisa makan enak mungkin gitu. Bisa liburan gitu mungkin. Tapi saudara, dia mulai menemukan ketidakbahagiaan. Tapi ketika dia mau keluar, kan dia punya keberanian. Gak punya iman. Saudara. Oke. Nah, itu berarti di situ. Istilahnya harusnya kan kalau dia pilih Tuhan kan ada contohnya seperti yang saya ceritakan tadi dalam hidup kita. Ketika kita lolos dari kemarin gitu. Kita jadi punya pengalaman kan. Setelah kita punya pengalaman, bukankah Tuhan itu menjadi nyata sama kita? Ya nampaknya sama aja kita melihat semua itu. Tapi dengan diam-diam Tuhan itu kasih reward sama kita. Sebetulnya apa reward itu saudara? Keberanian, keyakinan, hidup, semangat, sukacita, hikmat, firman-Nya. Itu sebetulnya. Karena kan semua manifestasi yang di luar kekayaan segala macam posisi kita, itu semua hanya yang kelihatan saja. Ada yang memicunya di alam roh. Tuhan. Dia pelihara kita, dia lindungi kita sampai dengan hari ini. Itu dikerjakan di alam roh. Cukup Tuhan berfirman dalam hatinya. Cukup dia bilang, siapapun kalian tidak bisa mengganggu anak ini. Iya. Jangan coba-coba ya kalian. Ini biji mata.
kalian melakukan sesuatu bagi dia, kalian sedang melakukan untuk aku. Itu saudara. Gitu orang-orang yang dipilihnya ini, yang disempurnakannya ini seperti itu saudara. Makanya ketika kita itu semakin serius gitu dengan Tuhan gitu, kita berikan hati kita, walaupun kita bingung, seperti tadi itu kan. Nanti apa kata orang? Gak perhatikan kakaknya, kayak gitu kan. Ya, kita dengarkan itu. Kita pikir, ya memang seperti itu yang dihadapinya kan. Apalagi kalau pas lagi nggak ada uang gitu kan. Gimana caranya? Nah, seperti saya katakan tadi, coba masuk dalam konsep yang baru. Di dalam konsep firman Tuhan yang baru itu ada dikatakan begini, bahwa ketika selama ini keluarga kita menyusahkan kita, perhatikan ya, ini konsep yang baru supaya saudara dengarkan hati-hati. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah membenci ibunya. Oke? Tapi dari perkataannya itu seperti membenci ibunya kan. Kalau gagasan orang kan. Jadi yang dikatakan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah takut terhadap gagasan manusia terhadap dirinya. Tuhan itu tidak pernah takut. Yang dia takutkan adalah kita tidak membaca firman Tuhan. Itu yang dia takutkan. Karena begitu seseorang yang dipilihnya ini beralih lagi, maka dia akan mendengarkan perkataan iblis. Karena gagasan-gagasan itu muncul dalam pikiran kita. Iblis merusak lewat gagasan-gagasan. Ini dalam konsep ini sekarang, saudara. Nah, maukah engkau masuk ke dalam jalan yang baru? Apa itu? Bencilah saudaramu. Nah, gitu. Ingat ya, saudara mesti ingat dalam hati saudara, gak mungkin engkau membenci. Apanya yang kau benci sebetulnya? Jadi gagasanmu yang lama itulah sudah berlalu, itu sudah kadaluarsa. Oke. Bisakah saudara memberikan kesempatan kepada Tuhan gitu, untuk melakukan pekerjaannya? Ucapkan firman sama dia. Udah? Begitu ucapkan, udah. Saudara, sebetulnya seseorang itu tanpa sadar sedang ada di neraka. Tapi lihat saudara, seperti dikatakan dalam Alkitab, sudah berkali-kali pun dia mengalami. Tapi karena dia itu memang harus menjalani hukumannya, dia nggak akan keluar sampai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Ketika saya lihat tante saya yang di kampung itu ya, dulu sudah setiap kali saya datang, saya mau doakan segala macam. Saudara, saya sudah berusaha. Ada berusaha. Tapi saudara, ketika sudah berusaha terus dan tetap ternyata begitu. Dan saudara, mama dia, opung kami yang meninggal kemarin itu, bayangkanlah dia tinggal bersama dengan orang yang gila. Ya. Dia cukup parah juga kemarin. Oh, udah parah kayak mungkin
Dibandingkan dengan Linda, jauh lah parahnya. Tapi tahukah saudara gimana orang bisa tinggal sama orang gila? Kemarin ketika dia rasanya mau diusir dari situ, saudara, waduh, ya, karena kan bukan rumah mereka, bukan rumah kami. Kan dia pasti dengar. Kemanalah kamu? Masih baik-baik loh. Itoknya, itu tulang kami tuh. Kalau dia mau, kami akan bawa. Aku akan bawa. Ya gimana lah kalau dia mau? Orang gila. Kalau dia mau, berarti bukan orang gila. Pendeta itu, saudara. Iya, aku sih nggak bisa. Jadi ketika saya lihat itu, bingung gitu kan, gimana? Karena selama ini rumah itu nggak pernah diperhatikan, malah, sudahlah, daripada membantu malah mengambil gitu. Iya. Itu hamba Tuhan. Sudahlah. Tapi saudara, jadi ketika saya kemarin itu, dia dengarkan pembicaraan kami gitu, merapatkan gitu ya. Oke. Saya sampai tantang gitu. Mana semua, saya kumpulkan semua, saya bicara di antara mereka. Gimana ini? Saya nggak mau, mama saya sudah cukup ya. Cobalah tanya, mama juga kelas. Nggak mau, sudah cukup. Saya tidak akan lagi mau menjaga dia. Gitu. Karena juga, ya kalau secara ini, ya bukan kakaknya kandung lah. Kira-kira kalau misalnya dari segi ini gitu kan, beda mama, kira-kira kayak gitulah. Gitu. Istilahnya tiri-tirian lah. Gitu. Namun mama saya tentu tidak punya hati kayak gitu ya, karena dia pernah melewati hidup yang hancur gitu kan. Oke. Jadi sampai saya bilang dulu, oke, sekarang Mak gimana? Ngomonglah tentang keluarga ini. Gitu. Oke. Lalu, dia dengan bersuara. Lalu telah saya, lihatlah apa yang itu. Saya bilang, telah. Arti tulang itu gak kenal. Itu hanya tulang. Kalau saya ngomong, pasti dia mau. Tapi udah cobalah. Saya ajarin saudara, saya bilangin firman Tuhan. Kita itu jadi pendeta. Bukan masalah kita itu tahu firman. Gitu. Saya bilang, iya. Tapi bagaimana kita menghidupi firman itu? Iya, gak asik. Belum lagi waktu setelah itu kan harus menghadapi kan hitung-hitungan berapa yang habis gitu kan untuk biaya penguburan itu kan. Lepas tangan. Oke, saya ambil alih. Oke, sekarang berapa semua? Berapa dari tante, berapa dari ini, berapa dari ini. Dari kami segini. Oke, selesai. Dan akhirnya gak ada hutang. Sekarang coba buktikan. Gimana lah usaha kalian menjaga. Saya telepon lagi ke yang punya rumah dan akhirnya bisa di situ. Saudara, tante saya itu saudara, kan melalui fase udah lama sekali saudara. Bayangkan dia masih umur berapa ya, saya itu, jadi dia itu masih kalau nggak salah tamat SMA, terus dia kerja gitu, dan situ dia kenanya. Berarti kira-kira dari umur 20 tahun saudara. Sekarang umurnya berarti dia masih di atas tante saya, dia di bawah tulang ini. Berarti dia itu sudah 60-an lah. Dari umur 20. Dari umur 20-an. Berapa tahun tuh? Dan kalau lihat sampai dengan sekarang bagaimana bisa
hidup bayangin bersama dengan orang seperti itu. Aman semua. Si Opung itu juga aman di situ. Pernah juga sudah dia bakar, saudara. Oh iya, puji Tuhan aja nggak terbakar satu rumah, saudara. Nah, saudara, ketika tahu itu kan, ketika lihat itu kan, sama seperti sekarang. Nah, tanpa sadar kan keluarga itu kan menjadi beban. Sementara kita lakukan terus pun seperti itu, kan nggak ada hasil. Tapi dengan sekarang mulai mengikut Tuhan, saya bisa dengerin firman Tuhan, saya bisa, boleh dikatakan, lebih santai loh. Iya. Justru benar-benar saudara, kalau saudara itu fokus sama firman Tuhan, maka lihat, hidup saudara akan tenang. Bukan berarti kita itu gak punya kasih kepada orang-orang yang terhilang. Punya. Cuman, sekarang kita mau melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan mau jadikan ada model-model diri. Bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana kita melawan kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana kita memberikan perkataan-perkataan yang menarik orang datang kepada Tuhan. Iya. Seperti saya katakan tadi, kan kita tidak tahu ini masalah bagaimana dia sedang menghadapi hidupnya. Mengucapkan apapun dia kan gak akan ngerti. Orang namanya setan sudah dalam pikirannya karena diizinkan masuk dulu kan. Gimana cara mengeluarkannya? Kita kan gak tahu. Kita sudah lakukan banyak hal. Kita kan gak tahu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, rumah Tuhan, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, gitu kan? Seperti kita sudah lihat sekarang ketika rasanya pekerjaan Tuhan mandek. Gitu. Misalnya kita ke Singapura belum tahu gimana, kemarin sudah ada ini sedikit. Dari tadi Henny bicara itu, dia bicara firman Tuhan. Sebetulnya harusnya yang ke Singapura itu ya yang wanita-wanita saja. Saya nggak perlu ikut. Nah, kayak Medan gitu kan, rasanya kan mentok gitu kan. Kalau kemarin rasanya mereka punya banyak sekali. Tapi saya tunggu gitu, gimana? Saya kan gak bisa paksa. Dia bilang, ayo dengerin dulu firman Tuhan. Untuk melawan, untuk bisa setiap hari kan sulit kan. Karena apa? Mungkin dia masih menghadapi masalah penghidupan. Karena belum bisa masuk gitu. Coba dengan ini, cobalah masuk. Masuk lagi. Dan ketika nanti Tuhan mulai ini ya, bawa kita ke dalam pekerjaannya. Karena melihat Tuhan itu juga melihat pekerjaannya. Ya kan? Saya pikir gimana nanti ya. Mungkin Henny ditemani sama anak gitu kan. Karena kan butuh main gitar misalnya gitu kan. Ya saya sudah bayangkan kayak gitu. Ya kita tunggu saja. Tapi kan semua itu secara perlahan sudah. Karena kan kita tidak tahu bagaimana nih caranya Tuhan bergerak. Makanya ketika saya tanya tadi itu kan, mulailah nanti berbicara. Tadi kan ketika berbicara itu kan saya dengar,
Bisa kok semua kita. Bisa. Hebat. Hebat kok semua. Artinya kan Tuhan yang hebat dalam kita. Ketika kita berbicara tenang gitu, kan tiba-tiba hikmat muncul. Beranilah membaca firman Tuhan ini, saudara. Beranilah mengikuti firman Tuhan ini. Nih, kan kalau kita itu mendengarkan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan ini dengan serius, saudara, kan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu di dalam kita ini. Kita pasti rasakan kan, dia ngajarin kita kan. Kita pasti rasakan, dia nuntun kita. Iya. Ketika seperti itu, udah ngomongin aja. Oke. Ingat ya, coba bilang. Jadi jangan anggap lagi kayak apa ya, karena selama itu menggelendong. Gak bisa. Selama ini ibunya sama saudara-saudaranya itu, saudara-saudaranya Tuhan Yesus, itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Jadi makanya ketika dia ngomong itu, saudara, itu Tuhan yang ngomong. Bukan lagi Yesus anaknya Maria. Selama ini Maria itu selalu menganggap kamu anakku. Oh, itu iblis, saudara. Iya. Kan manusia itu dirusak oleh iblis. Kan konsep kan. Kan konsep itu, konsep kan Taurat, hormatilah ayah dan ibumu. Itu kan Taurat kan. Betul nggak? Itu firman Tuhan nggak? Firman Tuhan kan? Tapi kan itu bisa dipakai dia. Konsep itu loh. Kan pasti kan akan, kan karena itu tertancap dalam dirinya Maria kan. Betul nggak? Makanya dia menunggu di rumah. Kalau dia benar, pasti dia akan perhatikan mamanya. Kira-kira kayak gitu loh. Makanya sampai dia datang, dia nunggu di luar kan. Gitu loh. Makanya sampai ketika disuruh itu, enggak, itu bukan, enggak mungkin lah Tuhan Yesus itu tidak mengasihi orang tuanya. Mana mungkin? Sama kita juga gitu. Enggak mungkin, enggak. Tuhan aja tidak menghendaki kematian orang fasik. Iya kan? Tetapi caranya itu, pekerjaannya itu. Lihat ya, jadi saudara mesti benar-benar perhatikan, cari kebenarannya. Gitu. Supaya kita itu tidak terus ditawan oleh iblis. Yesus nggak pernah mau ditawan oleh iblis. Kalian lihat di situ kan, makanya dia ucapkan. Makanya saudara, ketika dia itu disalib itu, saudara, disitulah saudara ibunya itu harus datang. Rasanya saudara rekaman tentang Yesus itu, hidup kembali. Dan akhirnya anaknya itu benar-benar harus kembali kepada bapaknya. Pada situ, saudara. Ingat semua, saudara. Karena kan Maria itu suka merenungkan dalam hati. Suatu saat, saudara, orang-orang itu, saudara, yang pernah berhubungan dengan kita, suatu saat akan mengingat kita. Iya. Mungkin pernah jadi musuh saya. Saya nggak pernah musuhin. Tapi waktu kita ini panjang, saudara. Dan hidup kita ini akan dilihat banyak orang.
Sama saudara, ketika Tuhan Yesus itu dia pas di salib itu, saudara. Ketika dia bawa salib itu saudara, dia tenang. Dia pandang ibunya. Apa yang dipikirkan Maria? Tidak dicatat dalam kita. Tapi saudara, semua yang pernah difirmankan oleh malaikat, difirmankan Tuhan melalui malaikat, dia ingat semua tentang anaknya itu. Diam-diam, dia mulai mencari kebenaran tentang anaknya itu. Makanya saudara, disitulah baru dia bersama-sama dengan orang-orang yang lain itu berkumpul di ruang itu saudara. Di ruang atas itu, di loteng atas itu saudara. Ikutlah dia di sana memecah-mecahkan roti. Padahal saudara dia gak pernah ikut pelayanan Tuhan Yesus selama ini. Ya kan? Bahkan Yesus gak pulang lagi ke rumah saudara. Karena dia sudah bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia gak pulang lagi ke rumah Maria. Tapi waktu Tuhan sudah mati, sudah sudah bangkit itu kan. Lalu dia menampakkan diri. Tidak dicatat saudara di dalam Alkitab itu. Kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria ibu Yesus. Ya, tidak dicatat kan di situ. Enggak ada kan? Yang dicatat ketika Yesus mau naik itu saudara. Barulah dikatakan di ruang itu, barulah ada juga Maria ibunya Yesus. Setelah itu kegerakan yang baru. Ya kan? Bahkan orang yang melahirkan, bayangkan. Orang yang melahirkan. Makanya saudara mungkin ketika saya ceritakan tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu saudara. Coba lihat gambaran daripada Maria yang melahirkan Yesus. Ya kan? Ketika saya mungkin analogikan tentang ya ibu rohani saya. Ya kan? Mungkin kalau didengarkan dia ini mungkin tersinggung. Ya kan? Tapi saudara, apakah firman Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan itu saudara. Tuhan Yesus dikatakan Tuhan itu tidak takut terhadap apa pandangan orang terhadap dia. Kalau itu firman Tuhan, saya juga tidak akan takut. Tuhan tidak takut, Tuhan yang di dalam saya tidak takut terhadap pandangan orang. Termasuk pandangan ibunya tentang dia. Ketika dia bilang, siapakah ibu? Tapi lihat saudara. Hidup itu lanjut terus. Ya, hidup kita jalan terus. Hanya orang yang mengenal Allahnya lah yang akan tetap hidup. Jadi setiap orang harus mencari kebenaran. Siapapun dia. Jadi izinkan, biarkan saja. Apa yang digerakkan Tuhan, katakan. Tapi jangan sampai
engkau dibelenggu oleh keluarga. Jangan sampai karena keluargamu engkau tidak bisa menikmati hidup ini. Ingat ya, tujuannya kita nggak mungkin kita nggak mengasihi keluarga kita, nggak mungkin. Tapi keep itu, simpan dalam hatimu. Ada pekerjaan yang berat, pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari dan membimbing kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.